Oke, selamat pagi, siang, malam semuanya. Oh ya, sore juga. Oke, kembali lagi ke video aku yang bahas tentang lead code dan problem yang akan kita solve hari ini adalah Roman to integer. Oke, jadi ini itu intinya dia itu mau ngubah Roman ke bentuk integer. Misal nih ada I, V, X, L, C, D, M dan value-nya ini. Jadi misal 1x kan 9, V itu 5, bla 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 gitulah. Intinya pokoknya berubah dari string ini ke bentuk integer. Itu sih. Oke, jadi case-nya yang ada di sini tuh ada beberapa. Misal yang pertama itu ketika stringnya 0, itu gimana kita handling. Terus ketika ada dua string yang lebih besar depannya, nextnya, misal itu I sama X, kan ini 1 sama 10 ya, tapi sebenarnya hasilnya 9 kan, gitu. Jadi ini kurangin ini jadinya gini. Terus berarti kita harus nge-mapping ini semua. Dan apa lagi? Ntar. Oke, mungkin itu aja ya, karena kita anggap aja kita udah tahu nih Roman, bilangan Roman ke integer itu gimana. Oke, pertama kita cek base case-nya. Misal apa? Size-nya si string itu kosong ya. Bentar. If size-nya itu kosong, ya udah langsung return 0 aja. Ini namanya early return pattern. Return early. Ya intinya dia tuh ada biar ngilangin if else yang banyak kayak gini sih. Nah jadinya kayak gini, return early gitu. Early return pattern, menarik. Oke, terus yang kedua apa nih? Kita harus nge-for loop kan, nge-for loop si stringnya buat dirubah jadi integer terus dijumlahin. Berarti kita butuh apa? Butuh kayak tempat wadah yang buat ngisi ya, terus nge-return resultnya. Oke, ini base-nya. Terus kita harus nge-for loop si stringnya. Nah di sini baru kita kasih logic selanjutnya. Misal switch case itu ketika misal misal V, I ini kan standarnya, berarti kan 5 tambah 1. Dia nggak perlu ada case kayak gini lebih besar nextnya. Kita mulai dari situ. Tapi sebelum itu kita harus buat nih mapping yang nge-convert. Let's see, convert Roman to integer. Terus di sini tuh karakter Roman. Terus kita bisa pakai mapping. Berarti kan nanti bentuknya gini ya. Misal ada karakter I itu sama dengan 1, ya kan? Terus misal V itu 5, bla bla dan seterusnya. Berarti kan char dan integer map Roman to integer.
gini. Terus di sini ada I itu 1. Terus berapa lagi? V itu 5. Terus X itu 10. Dan L itu 50. Terus C itu 100. Terus D itu ada 500. Terus M itu ada 1000. Oke, dan kita nge-return apa? Ya map romannya dengan apa? Char roman. Berarti kan kita ngakses si mappingnya ini dengan key-nya ya si karakter ini kan. Nanti dia return-nya ya si integer ini. Gitu. Oke, kita udah punya nih konverternya dari roman to integer. Habis itu kita ngecek integer, misal current numbernya itu kita convert dulu ke SI. Gini biar enak lihatnya. SI. Nah, kita udah punya current numbernya nih. Kita pakai sweet case dulu ya. Yaitu ini, misal dia lebih besar. Berarti kan dia result ditambah current number gini. Ya kan? Oke, ini udah kalau sweet case. Nah, sekarang berarti ini udah selesai. Terus yang kedua, ada 2 string yang lebih besar nextnya. Kita sweet case-nya bisa coba ini dihapus dulu ya. Ini sweet case. Ini pasti bisa nih. Compile error. Wait. Titik koma. Oke, untuk sweet case kayak gini itu aman. Tapi ketika kita tambahin test case-nya, misal apa ya? 1V, ini kan harusnya 4 ya. Ini pasti gagal. Karena kita baru nge-handle sweet case yang lebih besar di depannya. Maksudnya ya nggak ada case ketika string next-nya itu lebih besar, ya kan? Dia expect-nya apa? 4, tapi output-nya 6. Kenapa? Karena di sini kita menambah terus kan, tanpa ada handling case ini. Berarti kita coba, kita harus nginisiasi nih next number-nya. Next number itu next number itu -1. Terus if I plus 1 kurang dari sama dengan si S size-nya di -1, karena kan indeksnya mulai dari 0 ya. Itu kita harus ngecek convert roman to integer-nya itu SI plus 1. Ini sebenarnya ini nggak harus gini sih. Ini bisa ditaruh sini aja. Index number 0 gitu. Janganlah -1. Oke. Terus ini juga buat Nah. Oke, kita udah nge-convert bilangan di depannya. Misal tadi kan misal ini mana ya? Ini kita cek depannya nih. Kan ini I, ini kan 1. Dia nyimpen di current number kan. Terus V itu di depannya, next number nih. Tapi kita harus cek nih, depannya itu
aman nggak kalau dicek. Misal di sini depannya tuh aman nggak, end of sys nggak, biar nggak kena out of bound array. Oke, karena kita udah punya next numbernya, apa nih, kita harus ngeceknya itu ketika next number itu lebih besar dari current number, ya kan ini depannya lebih besar dari sebelumnya kan, itu kita harus ngurangin nih next number kurangin current number, terus ditambah i++ karena kita misal ini let's say gini, berarti kan ini kita udah cek ini, terus kita cek ini dan kita ditambahkan, berarti kan kita sebenarnya dari sini udah ngelewatin ini, berarti kita harus nambah i1 jadi ke indeks selanjutnya lagi ketika case ini berlaku. Nah udah, mari kita coba. Should a valid domain. Oh ini gak valid emang sih. Oke, tes case-nya aman. Mari kita coba submit. Wrong answer. Oke, mari kita lihat apa nih yang salah. Oh, ini next number ini nggak boleh diinisiasi di luar, karena kan dia bakal nyimpen next numbernya terus, ya kan? Sebenarnya bisa gini sih, inisiasi di sinilah, next number -1. Karena dia bakal nge-for loop dan nyimpen terus kalau di sini ya, tanpa di assign baru. Oke, mari kita coba lihat. Oke, accepted. Nice. Oke, untuk kompleksitinya ya ini ON ya. ON karena for loop-nya 1. Terus untuk space complexity ini O1. Ini sih ada mapping. Untuk mapping time space complexity C++. Mari kita lihat. Ya tergantung case-nya sih. Bisa O1, bisa ON. Kalau pengen biar O1 itu harus pakai unordered map kalau nggak salah. Unordered ya, itu intinya itulah, pokoknya ini untuk for loop-nya ini ON. Kalau mapping ini berapa ya, kurang jujur aku kurang tahu juga sih. Tapi kalau nanti tahu, nanti next video aku kasih tahu lah. Oke. Mungkin itu aja. Thank you semuanya.